Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk ke pembelajaran IPS dan SBDP. Dan untuk IPS-nya kan minggu lalu kita sudah bahas tentang kondisi geografis dari negara-negara ASEAN ya. Kemarin juga sudah mengerjakan tugas clipping tentang negara ASEAN dan kondisi geografisnya. Letaknya di mana, ada dataran tinggi atau dataran rendah, bahasa yang digunakannya apa, serta jumlah penduduknya ya. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Nah, kalian boleh buka buku paket, buku pena, tema 1 ya, 6A itu halaman 30. Kalian bisa lihat di situ tabelnya juga lengkap ya. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis. Masyarakat itu biasanya menyesuaikan mata pencahariannya dengan alam sekitar. Mata pencaharian itu apa? Pekerjaan ya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Nah, di sini ada gambar nih. Ini adalah negara Thailand. Menurut kamu, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Kalian bisa lihat di halaman 31, kalau Thailand itu kebanyakan dari pertanian, perkebunan, barang tambang, dan perairan. Ya, di sini juga kalau pertaniannya ada padi, tebu, tapioka, dan yute. Dan ada juga di sungai Chao Phraya. Itu ada di Thailand. Selanjutnya, negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Itu di Indonesia. Kalau di Brunei itu kebanyakan minyak bumi dan gas itu merupakan sumber pendapatan terbesar Brunei Darussalam. Kalau di Singapura beda lagi. Kalau Singapura itu lebih maju dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kegiatan ekonomi Singapura itu bergeraknya di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Contohnya apa? Industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian ya. Terus ada juga industri pengolahan karet, timah, dan minyak juga ya. Jadi Singapura itu biasanya bekerja atau mata pencahariannya di bidang jasa atau buruh ya. Jadi industri-industri itu banyak pokoknya di Singapura. Nah, coba kalau misalnya menurut kalian ada lagi nih, bagaimana kegiatan ekonomi pada negara-negara berikut? Nah, ini bendera apa? Ayo. Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan juga ya, bendera dan kondisi geografisnya. Nanti kalian baca di tabel 30 dan halaman 31 ya, di buku paket, di buku pena. Nanti kalian juga harus mengerjakan halaman 31. Selanjutnya, di subtema yang ketiga itu adalah tentang kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut ya. Jadi politik ini tuh adalah bentuk pemerintah dan sejarahnya. Kenapa negara tersebut bisa terbentuk? Nah, ini yang pertama adalah Indonesia. Ibu kotanya DKI Jakarta, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden. Bahasa resminya Indonesia, mata uangnya rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, Malaysia itu ibu kotanya Kuala Lumpur. Ya, kepala negaranya yang di Pertuan Agung, kepala pemerintahnya pakai Perdana Menteri.
Terus bahasa resminya yaitu Melayu. Hari kemerdekaannya 1957. 31 Agustus 1957. Mata uangnya ringgit. Ya, 1 ringgit kalau misalnya di Upin Ipin. Jadi Malaysia itu mata uangnya ringgit ya. Singapura itu kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Ya. Terus mata uangnya pakai dolar Singapura. Thailand, ibu kotanya Bangkok, kepala negaranya itu raja, kepala pemerintahannya itu perdana menteri. Bahasa resminya Thailand. Mata uangnya baht ya. Thailand merupakan negara monarki yang dipimpin oleh raja. Ya, nih di sini juga Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand atau yaitu tanah kebebasan. Selanjutnya ada Filipina, ibu kotanya itu Manila. Tadi Thailand ibu kotanya apa? Bangkok ya. Filipina itu ibu kotanya Manila, pakai kepala negaranya presiden. Hari kemerdekaannya beda 1 tahun sama kita ya, 1946, 4 Juli 1946. Mata uangnya peso Filipina. Brunei Darussalam adalah ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Ya, jadi kalian juga harus ingat-ingat ya. Lagu kebangsaannya Allah peliharakan Sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Nih di sini juga ibu jelasin ya. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Tuh, dijajah sama Inggrisnya hampir 1 abad. 1 abad itu berapa tahun? Pintar. Terus ada Laos, ibu kotanya Vientiane. Vientiane ya, mata uangnya kip. Dan Laos itu adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Kamboja. Kamboja itu ibu kotanya Phnom Penh. Mata uangnya riel. Pemerintahan Kamboja itu dijalankan sebagai demokratik parlementer. Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw. Naypyidaw, ya mata uangnya kyat. Dulu itu nama Myanmar itu dikenalnya dengan Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Kemerdekaannya 1948 ya, beda dikit sama Indonesia. Vietnam itu ibu kotanya Hanoi, mata uangnya dong. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Nah, negara ini berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Nah, coba kalian lihat di sini. Ini negara apa? Coba di sini. Bagaimana kehidupan politik di negara itu? Ya, jadi tadi kan ibu nggak ceritain semuanya ya. Coba di sini kira-kira itu bagaimana kehidupan politik. Itu kalian bisa baca di halaman 55. Ya, 55 sampai 56 itu di situ jelas ya. Fakta politik di negara-negara Asia Tenggara ya, dari 10 negara itu semuanya kalian baca di halaman 55 dan 56. Selanjutnya kita masuk ke SPDP. Ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Yang pertama, tekniknya itu adalah membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi. Nah, membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu, batu, es juga bisa ya. Misalnya kita memahat es, kalau dulu mah kalau di yang pernikahan suka ada ya es yang bentuknya huruf-huruf pernikahan gitu. Nah, itu dipahat juga. Alat yang digunakan biasanya adalah pahat dan palu. Nah, untuk merancang pembuatan patung, yang pertama itu adalah membuat sketsa. Terus yang kedua adalah memilih alat dan bahan yang sesuai. Terus yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan yang sesuai ya.
Nah, terus di sini juga ada teknik pewarnaan patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Catnya bisa dipakai dua macam, bisa pakai cat poster atau pakai cat akrilik ya. Nah, teknik pewarnaannya juga ada dua. Ada teknik akuarel, adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis-tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Tapi ada juga yang tekniknya namanya plakat. Teknik plakat ini adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal. Kalau akuarel tipis, kalau plakat tebal. Nah, terus di sini juga ada pameran karya seni patung ya. Kalau misalnya kalian pernah datang ke pameran, suka ada patung-patung gitu ya. Misalnya kayak kalau patung-patung di mana ya? Di Museum Sri Baduga misalnya pernah suka ada juga kan ya patung-patungnya. Pameran ini adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang-barang produksi perorangan atau kelompok. Tujuannya untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Ya, jadi ini pameran-pameran ini untuk memperlihatkan, mempertunjukkan karya seni yang buatan dia ke orang lain. Nah, tugas untuk hari ini adalah kalian mengerjakan latihan tema 1 ya, masih di buku Bupena 6A halaman 31, 48, 49 dan 74. Yang dikerjakan yaitu muatan IPS dan SBDP. Jadi kalau misalnya di halaman 74 kan ada soal IPS, ada soal SBDP. Kalian kerjakan semuanya ya, IPS sama SBDP-nya. Karena hari ini belajarnya tentang IPS dan SBDP. Terus setelah mengerjakan di buku paket, nah kalian langsung menggambar flora fauna endemik. Flora fauna endemik itu apa, Bu? Flora fauna endemik itu adalah hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang hanya ada di negara tersebut ya. Kalian jadi baca dulu halaman 65 sampai halaman 66. Nah, terus kalian gambar flora fauna endemiknya dari salah satu negara. Misalnya ada yang mau bikin flora fauna endemik dari negara Kamboja ya. Jadi kalian harus menggambarkan misalnya flora fauna Kamboja. Flora fauna Kamboja itu apa aja? Nih, floranya itu ada Palma borasus, ada lamtaro, sama ada daun jintan. Terus untuk faunanya ada kukang, ada seladang, ada burung belibis, ada merak, sama ada itik liar. Jadi kalian cari gambarnya di Google boleh, di mana boleh. Nah, terus kalian gambarkan flora dan fauna di negara ASEAN. Ya, boleh pilih satu aja. Misalnya kalau mau Malaysia, berarti nanti kalian ada banyak nih ya kalau di Malaysia. Ada asam keranji, cempaka kuning gitu. Pilih aja flora fauna endemik yang ada di negara ASEAN. Jadi yang dikirimkan itu adalah foto yang flora fauna. Kalau misalnya yang latihan di buku paket tidak usah difotokan ya. Jadi kerjakan saja di buku paket. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa juga untuk mengirimkan dan terus semangat untuk belajar di rumah ya. Nanti juga insya Allah seiring berjalannya waktu kita bisa ketemu lagi di kelas ya. Sekian dari Ibu, ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.